Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Putri Anjani Harahap, NPM 2008 Angkatan 2020 pada blok Basic Endocrine and Metabolism. Di sini saya akan menjelaskan tentang metabolisme pada tubuh manusia. Nah, sebelum itu kita harus tahu apa sih yang didefinisikan sebagai metabolisme tubuh. Nah, metabolisme didefinisikan sebagai proses kompleks yang melibatkan berbagai jalur lintasan kimia. Nah, lalu metabolisme ini terbagi menjadi beberapa, ada metabolisme lipid dan metabolisme karbohidrat, di mana metabolisme lipid sendiri terbagi menjadi dua, ada anabolisme dan katabolisme, sedangkan metabolisme karbohidrat terbagi menjadi beberapa, ada monosakarida, disakarida, oligosakarida, dan polisakarida. Monosakarida terbagi juga menjadi glukosa, fruktosa, dan galaktosa. Lalu disakarida terbagi menjadi sukrosa, laktosa, dan maltosa. Lalu oligosakarida terbagi menjadi trisakarida dan tetrasakarida. Lalu ada polisakarida yang terbagi menjadi amilum dan glikogen. Lalu selanjutnya kita kembali ke metabolisme lipid yang terbagi menjadi katabolisme dan anabolisme, di mana katabolisme merupakan proses pemecahan molekul kompleks menjadi molekul yang sederhana. Nah, di mana katabolisme ini adalah memecahnya makromolekul. Pada prosesnya, dia menghasilkan energi pada proses oksidasi dengan rute yang konvergen. Salah satu contoh katabolisme itu ada glikolisis, siklus Krebs, glikogenolisis, dan degradasi lemak. Lalu selanjutnya ada anabolisme, di mana anabolisme merupakan proses penyusunan senyawa kimia yang sederhana ke senyawa kimia yang lebih kompleks. Dia merupakan membentuk makromolekul, di mana dalam prosesnya itu membutuhkan energi. Lalu pada proses reduksi dengan rute yang divergen, salah satu contoh anabolisme itu ada glikogenesis, sintesis protein, dan sintesis lemak. Lalu, apa saja sih hal-hal yang mempengaruhi metabolisme pada tubuh manusia? Salah satunya itu ada suhu tubuh, stimulan, hormon, usia, dan jenis kelamin. Di mana suhu tubuh itu eh, metabolisme akan meningkat ketika suhu tubuh kita itu menurun. Hal ini terjadi agar suhu tubuh meningkat dan menjadi normal, maka organ di dalam tubuh kita juga dapat berfungsi secara baik. Lalu ada stimulan, biasanya dia salah satunya adalah kafein, terkandung dalam minuman ataupun obat-obatan, itu juga dapat meningkatkan metabolisme. Lalu ada hormon, salah satunya hormon tiroid. Ini dapat menurunkan ataupun meningkatkan metabolisme tubuh jika terjadi gangguan. Lalu ada usia. Nah, pada peningkatan usia, lemak semakin meningkat, tetapi sebaliknya dengan jumlah otot yang cenderung menurun. Hal tersebut bisa memperlambat pembakaran kalori atau proses metabolisme untuk menghasilkan energi. Lalu ada jenis kelamin. Tubuh wanita itu lebih sedikit membakar energi dibandingkan dengan tubuh pria. Hal ini disebabkan karena pria itu kerap memiliki lebih banyak jaringan otot dan lebih sedikit lemak dibandingkan wanita. Lalu saya akan menjelaskan secara singkat bagaimana proses metabolisme. Itu dimulai dengan proses katabolisme, di mana glukosa, gliserol, dan asam amino itu dipecah atau diubah menjadi produk metabolik. Nah, selama proses pemecahan ini, tubuh akan menghasilkan panas dan sebagian besar panas itu akan membentuk ATP. Nah, ATP yang terbentuk dari fosforilasi ADP ini, sebagiannya itu disimpan dan sebagiannya itu digunakan untuk kontraksi otot. Nah, ATP yang disimpan tadi, sebagian tadi itu digunakan dalam proses anabolisme. Nah, eh, ATP pada anabolisme ini digunakan untuk pembentukan prekursor intraseluler, di mana bahan-bahannya itu biasanya terdapat dari nutrisi eksternal. Nah, ATP ini juga digunakan untuk membentuk prekursor-prekursor untuk memulai biosintesis molekul intermediate dalam bentuk asam amino. Nah, lalu ATP itu juga digunakan untuk pembentukan biopolimer dan ATP juga akan mengalami disfosforilasi atau kehilangan gugus fosfatnya sehingga kembali menjadi ADP.
Uh, Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Ini referensi yang saya gunakan, menggunakan dari buku Metabolisme dan Bioenergetika, lalu ada dari jurnal Protein sebagai Zat Penyusun dalam Tubuh Manusia, jurnal 2021, lalu juga ada jurnal Metabolisme Lipid dalam Tubuh, merupakan jurnal kesehatan, itu pada tahun 2020. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.